Kamu suka tempat ini ya? Bos, satu hotpot pedas ya. Oke. 葫芦山酱， Yang lain, 明记。 pergi dari sini sekarang. Nahwa, ketua jangan bilang balik ke calon suamimu. Lepasin gue. Gue gak mau nikah sama bajingan itu. Adian, tuh El itu Jiang Cheng. Mereka keluarga Jiang. Lu cuma jualan kaki lima. Urus urusan lu sendiri. Gua nggak peduli siapa mereka. Bukan di lapak gua, nggak bisa. Siang nolong gini. Mana hukumnya? Pak Jiang, Pergi. Jangan cari masalah. Pergi. Asal tukang jual makanan jorok. Keluarga Jiang lagi kerja di sini. Mau kepala aku pecahin. Maju kalau berani. Nyawa gua nggak ada harganya. Ayo sini. Brengsek. Gua inget muka lu. Lu bakal bayar. Bro. Lo oke? Gue oke. Jangan takut. Jangan takut gila. Gila takut nekat. Macan kertas doang. Bagus deh. Ayah, lagi ngapain sih? Hei, Tingim, kamu di sini. Ayah, umur ayah udah berapa sekarang? Pegang-pegangan di tempat umum. Ayah nggak malu, aku malu. Bukan kamu salah paham. Wanita ini baru pesan di tempat kita. Jiang Yuan, kamu lupa ya? Dulu kalau ayah nggak kabur sama wanita lain ke luar negeri, ibu nggak akan meninggal. Udah ayah bilang, ayah memang salah sama kamu dan ibu. Tapi ayah nggak pernah selingkuh. Paman, aku tahu Paman dan Tingyu nggak akur. Jadi aku ajak dia lihat betapa keras Paman kerja. Tapi ini, Paman enak-enakan ya. Kamu siapa? Dia tunanganku, Lin Xiaojie. Kamu mau menikah? Kau besar. kenapa nggak bilang ayah? Ngapain aku bilang ayah? Ayah pernah peduli sama aku. Ayah pernah urus aku waktu ibu meninggal. Waktu aku sendirian. Ayah di mana? Ayah di luar negeri bangun Yanchi Group. Riset rahasia. Jadi aku nggak punya waktu buat keluarga. Bangun Yanchi Group. Berani bilang gitu. Ini Yanchi Group, itu puncak Fortune 500. Kalau ayah beneran dari Yanchi, kenapa aku sama mama jijik orang terus? Dan kenapa ayah jualan di pinggir jalan? Ayah beneran. Cukup. Aku nggak mau dengar bohong lagi. Aku kesini hari ini cuma mau bilang, aku sama Xiaojie nikah besok. Kalau ayah sempat datang ke Yanchi Grand Hotel, orang tuanya mau ketemu ayah. Tentu. Kalau nggak, ya udah. Jiang Tingyu, Paman. Kartu ini isinya 800.000. Anggap ini mahar buat Tingyu. Ambil dan buka usaha yang benar. Anggap aja buat beli putus kamu dan dia selamanya. Mulai sekarang, kalian bukan siapa-siapa. Kamu cuma pedagang kaki lima. Ini berkah yang nggak bisa kamu dapat 3 kali hidup. Ngerti? Apa katamu? Kamu mau putus hubungan sama aku demi orang-orang brengsek ini? Ini nikahin kita penuh emas dan berlian. Lebih baik dari kamu yang jual anak sendiri demi uang dasar pelit murahan. Tinggi nikah sama keluarga Lin, dia bakal jadi istri orang kaya. Kekayaan dan kejayaan tanpa batas. Tapi kamu terus bilang cinta Tinggi. Apa yang kamu kasih? Mobil mewah? Rumah besar? Atau mas kawin murahan itu? Iya, Paman. Kamu beneran mau Tingyu lepas hidup mewah, lepas kesempatan buat ubah nasib miskin keluarga kamu? Kamu kaya. Lihat itu. Gitu kelakuan orang kaya. Aku nggak ngerti. Bagusnya apa? Kenapa nikah sama dia? Xiaojie lebih perhatian dari kamu. Lebih sayang aku. Dia yang ngurus aku. Sama Xiaojie, aku bisa hidup enak dan nyaman. Aku diperlakukan kayak ratu. Orang apa lagi? Jadi semua cuma soal uang ya. Menurutmu kenapa aku kerja keras? Supaya waktu anakku nikah, Dia jadi kayak ratu. Semua mata tertuju padanya. Aku nggak nyangka kamu jadi semurahan ini. Apa yang aku ajarkan selama ini? Kamu udah jatuh serendah ini. Aku sangat kecewa. Dia bilang nikah sama keluarga Lin itu merendahkan. Memang dia tahu aslinya nikah sama orang kaya. itu apa? Pantesan. Dia cuma orang biasa. Mana dia tahu hidupnya orang kaya? Yang tinggi, kamu lihat ini kan? Ayahmu datang ke sini ngomong sembarangan. Sekarang kamu dan kita jadi bahan ketawaan sejiang ceng. Tinggi, ayahmu kebanyakan nonton drama ya. So jagoan di sini. Jiang Yuan, belum cukup kamu bikin aku malu. Pergi sekarang juga. Aku tahu persis kamu orang kayak gimana. Pergi sana! Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Ayah sayang banget sama kamu. Mana mungkin ayah bohong? Nggak pernah bohong. Dulu kamu bilang ke aku sama mama, kamu pergi buat kasih hidup yang lebih baik. Makanya aku pergi cari uang.
Tapi sekarang apa? Kawan pengantin kerajaan yang kamu bilang itu pewaris terkenal yang semua orang iri. Semuanya bohong. Dan tahu nggak? Kamu di mana waktu mama meninggal? Kamu sebagai ayah cuma pecundang miskin yang menyedihkan. Dan kamu masih bilang waktu kamu nikah, kamu bakal pakai gaun kerajaan. Semua mata tertuju padamu. Ya ampun, dia mau kamu nikah di mimpi aja. Ayahnya, dia masih mimpi belum bangun. Pedagang kaki lima miskin. Kapan dia jadi lebih besar dari keluarga Lin? Ting Yu, Kayaknya ayahmu pakai dari gitu, bohong buat ayu cewek murahan. Buat nipu kamu juga. Nanti dia bakal ngarang kalau dia ketua Kamar Dagang Cina. Hadiah buat Putri Ketua Jiang. Sudah siap. Jiang Cheng tahu nggak soal kabar? Ke semua keluarga besar di Jiang Cheng. Bagus. Ketua, Anda mau datang sendiri ke pesta tunangan Nona Jiang. Tanpa Ketua Jiang, saya nggak akan ada di sini. Masa saya nggak datang buat kasih selamat ke Nona Muda? Saya jalan ke Hotel Yanci Grand. Kayakan barang Nona Muda. Siap, Pak. Maksudmu Xiao Wangsan? Kursi ketua Chang itu aku yang kasih ke dia. Xiaojie, jangan bilang gitu. Nanti, gue juga bilang dia ketuanya Yanci Group. Aku udah sering lihat orang gila, tapi nggak pernah segila ini. Berani-beraninya nyamar jadi legenda bisnis. Nekat banget. Jiang Tingyu, kalau kamu masih mau nikah masuk keluarga Lin, bilang ke ayahmu, suruh berhenti main-main. Memaukan. Kalau terus begini, aku usir dia keluar. Yang Yuan, aku mohon. Tolong pergi sekarang aja ya. Apa aku harus berlutut mohon? Boleh enggak? Aku ketuanya Yanci Group. Bisa percaya aku? Jangan nikah sama dia. Kalau kamu terus begini, ngomong ngaco, bikin malu diri sendiri, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Jiang Yuan, di hatiku, selain omong besar, kamu nggak ada gunanya. Kamu bukan cuma ayah yang gagal. Kamu juga laki-laki gagal. Ingat ini, waktu ayah ke luar negeri, kamu kasih gini ke aku. Kamu bilang dimanapun ayah, kalau aku goyangkan, kamu bakal balik ke aku. Kanakan banget. Aku nyesel banget udah terlalu percaya sama kamu. Nggak bisa gendong kamu. Udah gede ya. Ayah, ini buat kamu, dimanapun kamu berada. Tinggal bunyikan ini. Xiao Yu, ayah langsung datang ke kamu. Janji ya. Oke, Dillian. Ups, maaf ya Pak. Barang ini murahan banget sih. Aku nggak sengaja, tapi udah pecah. Pergi sana. Ketua Kamar Dagang Hua, Xiao Wangsan, bawa hadiah miliaran. Untuk ucapkan selamat pernikahan Tuan Lin dan Nona Jiang. Xiao Wangsan, Ketua Kamar Dagang Hua, membawa hadiah 10 miliar. Untuk ucapkan selamat pernikahan Tuan Muda Lin dan Nona Jiang. Xiao Wangsan, ketua Kamar Dagang. Dia beneran datang. Gila, keluarga Lin bukan cuma dapat hadiah dari Xiao Wangshan, dia datang langsung. Pak Lin, keluarga kita beneran hebat hari ini. Orang besar kayak ketua Xiao. Kamu undang di nikahan anakku. Aku yang undang. Aku paham sekarang. Hari ini di Jiangcheng, banyak keluarga kaya datang kasih selamat. Bahkan ketua Kamar Dagang Jiangcheng juga kirim hadiah. Jadi gini, direktur grup Nianci, suruh ketua Xiao bawakan kita hadiah. Ting Yu, lihat kan? Bahkan ketua Xiao datang ke nikahan kita bawa hadiah. Udah aku bilang, tinggal sama aku angkat kamu dari kemiskinan. Dasar pedagang kaki lima. Sekarang tahu kan apa itu kekuasaan? Apa itu pengaruh? Saya ke dunia orang kaya. Masih mau ngaku. Kamu direktur grup Nianci. Keluarga Lin kita punya potensi yang luar biasa. Bahkan ketua Xiao datang sendiri bawa hadiah ke sini. Tahu enggak? Kamu bisa ikut kecipratan. Tapi enggak, kamu malah pamit kayak orang bodoh. Dan sekarang, kamu nggak pantas semir sepatu kita. Tidak lagi. Aku nggak tahu kenapa Xiao Wangsan datang. Tapi aku tahu ini, dia bukan datang buat keluarga Lin. Dasar pedagang kaki lima, jaga mulut brengsekmu. Omong kosongmu tadi, masih bisa aku biarin. Tapi sekarang, kalau kamu bikin ketua Xiao marah, kamu katakan keluar dari sini. Dengan kakimu sendiri. Xiaojie, ketua Xiao sebentar lagi datang. Jangan biarkan si miskin ini bikin malu keluarga Lin. Dengar nggak? Berhenti ngomong yang enggak. Kamu bikin kita semua malu. Mereka yang nyakitin kamu, bukan aku. Dasar tua bangka. Mau mati ya?
Udahlah, dasar sampah nggak tahu terima kasih. Penjaga, lempar dia keluar sekarang. Ketua Xiao sudah tiba. Salam Ketua Xiao. Ketua Xiao hadir di nikahan putra saya. Keluarga Lin sangat tersanjung. Ah, jangan sungkan. Hadiah saya, semoga Nona Jiang dan Lin muda suka. Pedagang kaki lima itu, Ketua Xiao ada di sini. Ayo beri hormat. Kenapa aku harus tunduk padanya? Orang ini menguasai ekonomi negara. Sang ketua, Berani kau abaikan dia. satu kata dari Ketua Xiao. Dan kau tamat di negeri ini. Thank you. Ketua Xiao datang. Kenapa sikap ayahmu begitu? Dia bakal bawa kita celaka. Bikin kita dimusuhi ketua. Ayah, untuk sekarang. Aku nggak perlu. Kamu juga nggak. Kenapa aku bisa punya ayah kayak kamu? Kamu muncul. Cuma bawa derita buat aku dan ibu. Apalagi gunanya kamu? Kalau mau mati, mati sendiri sana. Jangan seret aku. Ketua Xiao, ini orangnya. Dia nggak sopan. Sama Anda dan Ketua Nian Cikru. Dia rusak nikahan putra saya. Sekarang nggak mau tunduk. Sombong banget. Menurutku, suruh dia berlutut di tanah. Di depan Ketua Xiao, sujud dan memohon. Betul. Suruh dia berlutut. Sujud ke Ketua Xiao. Maksudmu, dia Harus berlutut dan memohon padaku. Orang ini sudah menghina Ketua Xiao. Dia harus sujud. Itu nggak cukup. Mengawal. Patahkan kedua kakinya. Suruh dia benturkan kepala 100 kali. Memohon ke Ketua Xiao. Suruh dia berlutut dan memohon. kau cari mati. Suruh dia berlutut dan memohon. Kau cari mati ya? Ketua Xiao. Kau, kenapa kau pukul aku? Kau tahu kenapa? Aku kasih keluarga Linmu hadiah yang luar biasa. Bukankah grup Nianci dan Dewan Dagang hargai keahlian keluarga Lin dan mau bantu kita naik? Bantu kalian naik. Keluarga Linmu cuma klan kaya biasa. Bahkan keluarga bangsawan tua terkaya di Cina. Gak layak buang waktuku. Jiang Tingyu, ayah butamu yang bikin ini. Dia bikin marah bos Nianci dan Ketua Xiao. Karena keluarga Lin kita kena amarahnya. Betul. Dia itu, sampah jalanan itu. Tingyu, suruh si tua bangka ini berlutut dan mohon ke Ketua Xiao. Sekarang. Lihat jam berapa ini? Masih pura-pura bodoh. Kalau kamu nggak pura-pura cinta, ibuku nggak bakal nunggu kamu 10 tahun. Dan sekarang, kamu mau hancurin kebahagiaanku. Bahkan bawa Ketua Xiao buat belain kamu. Minta maaf sekarang. Atau aku nggak anggap kamu. Dasar sampah pedagang kaki lima kotor. Beraninya kamu bersikap kayak gini di depan Ketua Xiao. Nggak ada sopan santun. Biar ku bilang ya. Sampai sekarang, bukan uang. Bukan kekuasaan. Nggak ada yang bisa bikin Jiang Yuan tunduk. Ketua Xiao, dengar itu tadi. Orang ini sombong banget. Dia udah gila. Sumpah, keluarga Lin nggak ada hubungannya sama dia. Kapan aku bilang, gak urus, steam, overshin of you. Nggak minta maaf. Terus kenapa? Kamu mau hancurin hidupnya? Hancurin hidupnya. Kamu siapa? Xiao Wangshan. Salam hormat Tuan Jiang. Tuan Jiang, Jiang Tingyu, bukannya kamu bilang ayahmu jualan kaki lima? Kamu nyembunyiin sesuatu dari aku? Aku nggak tahu. Setiap dia balik, dia jualan kaki lima terus. Ketua Xiao datang ke pernikahan keluarga Lin. Apa dia kesini buat pedagang kaki lima itu? Xiao Jie, tukang kaki lima ini, siapa sih dia? Kenapa Ketua Xiao hormat banget sama dia? Dan Ketua Xiao datang ke sini cuma buat dia. Mana aku tahu. Pedagang kaki lima murahan gitu. Nggak mungkin kena Ketua Xiao. Iya, Sekarang kita udah bikin dia marah. Gimana dong? iya. Tuan Jiang, Nona banyak salah paham soal Anda. Di pernikahan hari ini, mau ungkap siapa Anda? Udah kulakukan. Mereka nggak percaya. Tapi menurutku ini bagus juga. Dengan begini, putriku bisa lihat wajah asli keluarga Lin. Bisnis keluarga Lin. Ada yang nggak beres, nggak cocok. Dan mereka sudah merendahkan Anda. Apa kita? Hancurkan saja. Jangan, kalau kita lakukan itu, putriku akan mengira aku pakai kekuatanmu dan makin salah paham. Jiang Yuan, demi hancurkan kebahagiaanku. Kamu bawa Ketua Xiao buat backing kamu. Kok kamu bisa sekejam ini? Gimana bisa ayah hancurin hidup kamu?
Ayah mau kamu bahagia. Udah telat buat itu. Waktu ayah pergi, tinggalin aku sama mama. Kebahagiaanku udah lenyap. Ayah tahu gimana aku sama mama hidup selama bertahun-tahun. Aku tahu aku salah waktu itu. Tapi aku kerja keras di sana buat kasih kamu sama mama hidup yang lebih baik. Hidup lebih baik katamu. Terjebak di warung misialan seharian penuh. Apa ayah pernah peduli waktu aku besar? Apa ayah pernah jaga aku? Sekarang hak apa yang ayah punya? Pakai kebahagiaanku jadi alasan buat hancurin pernikahanku? Pernah nggak kamu pikir kenapa ayah jualan mie? Karena ayah kan nggak berguna. Ayah so kayak uang nggak penting buat ayah. Bikin aku muak. Mama bilang ke aku bakal punya kekayaan dan kekuasaan suatu hari. Jadi aku nikah sama Lin Xiaoji. Mau ayah bawa ketua Xiao sekalipun, dukung kamu. Percuma semua. Oh, sekarang aku ingat. Bukannya Jiang Tingyu bilang ayahnya di luar negeri. Riset bertahun-tahun kan? Ketua Xiao ada di sini. Harus dihormati dong. Jadi dia yang dukung dia. Masuk akal sih. Penjual makanan kaki lima itu, dia pikir dia siapa? Ketua Xiao dukung dia. Thank you. Kamu terus bilang dia cinta kamu. Kamu pikir nikah sama dia bikin kamu bahagia? Xiaoji, kamu bakal bikin aku bahagia. Kalau orang besar itu enggak suka wanita yang udah nikah, ngapain juga aku nikah sama sampah kayak kamu? Tingyu, aku cinta kamu banget. Aku bakal bikin kamu bahagia. Baiklah. Aduh, pasti kembur kerja kapatlah. Anakku boleh nikah sama kamu. Tapi kamu harus batalin kesepakatan grup Nyanci. Berani enggak? Pedagang kaki lima, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa pimpin Yanji Group? Kerja sama siapa? Enggak kerja sama siapa? Aku, Xiao Wangshan yang tentukan. Aku dukung keputusan Pak Jiang. Cukup kan? Xiaoji, bilang ke dia, kamu nggak akan tinggalin aku. Jalan. Kamu cuman sampah warung kaki lima. Anak haram rendahan. Gimana bisa kamu setara dengan Yanji Group? Kalau bukan karena deal ini, aku nggak akan nikah sama kamu. Xiaoji, jangan bodoh. Xiaoji, dengar. Nianci Group itu perusahaan top dunia. Orang mati demi kesempatan ini. Kerja sama mereka. Jangan sia-siakan kesempatan ini, nak. Xiaoji, bilang sekarang, kamu cinta aku. Kamu nggak akan lepaskan aku. Tingyu, kalau kita kehilangan deal Nianci ini, keluarga Lin bakal kehilangan kesempatan besar. Kamu nggak mau keluarga Lin rugi kan? Tapi, kamu bilang kamu cinta aku. Ini nggak ada hubungannya sama itu. Kaya atau miskin, kamu tetap cinta aku. Aku memang cinta kamu, Tingyu. Aku mau nikah sama kamu. Tapi apa? Ngomong. Tapi dia nggak mau lepas. Bill Nianci. Dan pernikahan itu demi kamu. Jadi ini cowoknya yang bikin kamu lawan ayahmu. Yang mati-matian mau kamu nikahi. Anak pedagang kaki lima ngerasa kayak putri bangsawan, berharap keluarga Lin batalin deal mereka sama Nianci Group. Dia gila. Orang bodoh aja tahu pilihannya. Dia pikir dia siapa? Bikin keluarga Lin lepas. Perusahaan top dunia. Dan kerja sama Nianci. Jiang Yuan, kamu mau hancurin kebahagiaanku? Bikin aku benci kamu selamanya? Kamu nikah sama bajingan serakah yang jual segalanya demi uang. Itu yang hancurin kebahagiaanmu sendiri. Kenapa sih kamu nggak sadar-sadar? Kamu balik sana, bilang ke atasan. Besok aku datang ke rapat. Pergi. Oke, aku pergi. Atur sama wali kota. Lin Xiaoji, semua yang kamu lakuin hari ini, kamu bakal nyesel. Tinggi, buat nunjukin wajah asli keluarga Lin. Ayah belum bisa ungkap siapa dia hari ini. Di rapat besok, aku akan umumkan gelarmu sebagai putri Nianci Group. Semua penghinaan yang kamu terima hari ini, aku bakal balas semuanya. Maksudnya apa, Ketua? Jadi ini tukang jual makanan sialan itu yang bikin ketua marah dan sedap kita juga. Qiang Tingyu, ini semua salah kamu dan ayahmu. Pernikahannya batal. Kamu dan ayahmu keluar dari sini sekarang. Xiaoji, aku nggak sengaja. Ketua Kamar Dagang Jiang Chen. Jiang Changfeng sudah tiba. Ketua Jiang datang. Tuan Lin, Tuan Muda. Selamat. Ketua Jiang, selamat datang. Tuan Lin, keluarga Lin, benar-benar dapat jodoh yang bagus. Ini mas kawin sang nona. Kontrak senilai miliaran. Mas kawin sang nona. Kontrak Nianci Group. Betul. Karena besok malam, ketua akan tanda tangan sendiri. Kontrak langsung berlaku. Tunggu, tukang hotpot itu ya? Gak mungkin.
Ayahnya Ting Yu adalah sang ketua. Astaga Tingyu, ini gede banget. Kenapa nggak bilang aku? Aku jadi benar. Ayahku itu CEO grupnya Yanci. Ya emang bener dong. Lihat pernikahan hari ini. Cuma kamu pengantinnya. Ketua cowok datang ke pernikahan. Dan sekarang grup Nancy kirim mas kawin 10 miliar. Anak perempuan CEO. Pasti kamu orangnya. Ting Yu, aku udah tahu dari dulu, kamu pasti jadi orang besar. Siapa sangka, kamu beneran pewaris kelas atas. Ada apa ini sebenarnya? Tadi benar. Yang ayahku bilang itu benar. Ya ampun, besar. Minggir. Aduh, lihat apa yang terjadi. Kamu sepenting itu. Kenapa nggak bilang kita? Tunggu, tukang mie ini beneran CEO 500 besar dari grup Nancy. Kalau dia beneran CEO-nya, berarti yang kita bilang tadi pasti udah bikin dia tersinggung. Ayah beneran. Siapa aku nggak penting. Tapi kamu harus tahu, supaya aku lakuin demi kamu. Ini, ya ampun. Dia CEO atau bukan sih? Ketua Jiang datang. Dia pasti tahu. Oh ya, Ketua Jiang, kamu yang antar kontrak Nancy kan? Pasti kamu udah ketemu langsung sama CEO-nya. Tentu, ketuanya itu Sial. Presiden Xiao bilang ke aku, peran Pak Jiang bakal diumumin besok. Hampir aja aku bocorkan kejutannya. ya udah, orang kecil kayak gua. Mana bisa aku ketemu ketuanya? Kontraknya udah ada di sini. Aku pamit dulu ya. Presiden Jiang. Jadi siapa sih sebenarnya ketuanya? Siapapun itu, nggak mungkin pecundang ini. Ayah, kamu? Jadi kamu bukan ketuanya? Jiang Ting Yu, kamu pikir bisa jadi putri raja? Xiaoji, maksudmu apa? Pernah lihat ketua jalan makanan pinggir jalan? Pernah lihat pakaian selusuh ini? Kalau dia ketuanya, kontrak ini jadi mahar. Kenapa nggak tanda tangan sekarang? Tunggu sampai besok di pesta gala. Ini cuma nunjukin ketuanya sendiri. Ajeng-ajeng ada di sini. Bener tuh. Emang benar. Gue cuman jualan makanan kaki lima. Cewek orang miskin. Mana mungkin dia anak CEO? Ting Yu, ingat ini aja. Apapun mimpimu, gua wujudkan. Lu lagi bercanda sama gua sekarang? Wujudkan semua mimpinya. Jualan kaki lima. Buat mimpi miliaran dolar. Oh, karena ini dari Nancy Group. Mas kawin pewaris. Jangan-jangan putrinya naksir anak kita. Gue denger, ketuanya emang punya anak buat dinikahkan. Oh, Tuan Muda Lin nikah sama pewaris itu. Keluarga Lin bakal naik daun. Pimpin Nancy Group suatu hari. Itu bukan hal mustahil. Ya. Pasti dong. Anak gue emang segitu hebatnya. Makanya putrinya pilih dia. Iya kan? Ya, Xiaojie itu berbakat banget. Dan kalau dia dapat putri itu, suatu hari nanti grup Nancy jadi milik kita. Ayah, ibu, ini beneran. Ya iyalah. Kalau enggak, Nancy nggak bakal kirim kita 10 miliar buat mahar. Ketua mau kamu. Paham soal ini. Cuma orang seperti putri itu yang pantas jadi menantu. Warga Lin. Luar biasa. Begitu kita nikah sama Nancy, keluarga Lin bukan cuma terkaya di Cina. Kita kuasai dunia. Nikah sama putri Nancy. Keluarga Lin bakal kuasai negeri. Bahkan dunia elit bisnis. Hei, Tuan Lin. Di masa depan, kami butuh dukungan Anda. Betul. Saat Ketua Jiang datang, tolong bantu bilang yang bagus. Soal kita ya. Pasti dong. Xiaoji, kamu janji cuma cinta aku selamanya. Kamu nggak boleh nikah sama dia. Putri dari grup Nancy. Dia burung merah di langit. Dan kamu cuma ayam kampung di tanah? Tuan Muda Lin gak bodoh. Ngapain dia pilih kamu? Ya, bawa ayahmu yang miskin itu pergi sekarang. Xiaoji, kamu nggak bakal terima pewaris Nancy kan? Bilang tidak. Apa, nikah sama pecundang kayak kamu? Jiang Ting Yu, aku akan jadi menantu emas grup Nancy. Xiaoji, kita udah bertahun-tahun bareng. Semua yang kita punya dulu, itu nggak berarti apa-apa. Mending kamu pergi. Jangan bikin aku tampar. Hei, kamu baik-baik. Pergi. Jiang Ting Yu, aku cuma main-main. Nggak ada perasaan sama sekali. Gue peringatin lo. Kalau lo ganggu perjodohanku sama Putri, lo gak akan ampuni lo. Xiaoji, aku nggak percaya. Kamu nggak pernah cinta aku. Apa salahku? Bilang dong apa yang aku lakuin salah. Bilang aja. Aku bisa berubah. Dasar perempuan murahan. Anakku udah buang kamu. Kamu nggak punya mangu ya? Ting Yu, dia udah jelas bilang semuanya kan.
Masih mau nikah sama dia? Lepasin aku. Jangan sok baik-baik sekarang. Kalau kamu nggak rusak pernikahan itu, aku udah jadi nyanyi sekarang. Suci nggak akan gini ke aku. Kamu cuma anak perempuan. Orang miskin. Udah dibuang masih nggak mau nyerah. Bercenti woman, buah Xinjiwa. Keluarga Lin dapat kontrak miliaran. Dia bakal jadi menantu emas grup Yanci. Ngapain dia nikah sama sampah kayak kamu? Orang miskin pecundang. Selalu mimpi nikah sama orang kaya. Terus jadi kaya mendadak. Kasihan banget. Iya kan? Bukannya dia udah dicampakin, kok masih balik lagi sih? Emang murahan dari sananya. Tante, bukannya tante bilang aku gaji dan perhatian? Bukannya tante bilang nikah sama aku itu beruntungan keluarga Lin? Tolong bicara sama Xiaoji. Aku bilang gitu karena kamu kerja kayak budak di sini. Ngelayanin seluruh keluarga kami. Gratis semua. Aku cuma ngomong manis. Biar kamu senang. Kamu anggap serius? Itu baru kami. Itu putri dari grup Nyanci. Kamu anak pedagang, tukang warung kaki lima. Berani-beraninya masuk rumah kami? Oh, dia cuma orang biasa. Bukan alasan buat ngina dia. Kenapa aku dipermalukan? Karena kamu nggak berguna. Kenapa aku punya ayah nggak guna kayak kamu? Lihat mereka. Nggak lihat. Keluarga nggak pernah peduli sama kamu. Hei Jiang, kamu dengar kan? Aku udah putus sama dia. Dia masih nempel kayak sampah. Sih. Halo, keluarga. Emang semenyedihkan ini? Jaga mulut kotormu. Aduh, Xiaoji. Xiaoji! Kak, kamu baik-baik? Jiang Tingyu, kamu cuma diam aja. Lihat ayahmu pukul anakku. Nikah sama keluarga Lin? Mimpi, nggak akan. Aku hajar kamu juga. Hei! Maaf tante, aku usir dia sekarang. Jiang Yuan, pergi dari sini sekarang. Kamu nggak bisa bahagiain aku. Kenapa orang lain nggak boleh kasih itu? Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku bakal benci kamu seumur hidup. Bisa nggak berhenti jadi buta gitu? Aku lihat semuanya jelas. Begitu aku nikah sama Lin, aku jadi nyonya kayak semua susah yang aku alami sama kamu nggak akan aku rasain lagi. Dan aku nggak perlu lagi punya ayah kayak kamu. Hei kamu Jiang, bawa anakmu dan pergi sekarang. Saja kami ini mau nikah sama putri. Kalau kamu terus begini, aku nanya Polian nih ketua, biar patahkan kedua kakimu dan ngemis di jalanan. Lihat dirimu menyedihkan. Kamu pikir kamu bisa masuk grup Nyanci? Terus bermimpi. Bisa berhenti sombong nggak? Semuanya ini kalau kamu nggak ada, nggak bakal terjadi. Kamu udah bikin ibuku mati. Sekarang mau bunuh aku juga. Harus bilang apa lagi? Biar kamu sadar. Dia nggak bakal nikahin kamu. Peduli amat. Aku akan nikah. Lin Xiaoji. Kamu nggak punya malu. Jiang Tingyu nikah sama kamu? Mimpi. Aku sama kamu. Cuma karena orang besar suka wanita nikah. Aku mau kasih kamu ke dia. Kamu pikir aku beneran mau nikah? Nggak mungkin. Ini kan gak punyanya loh. Xiaoji, kamu bohong kan? Aku ngerti. Ini karena ayahku bikin salah dan kamu marah. Pasti aku bikin keluargamu malu kan? Udah aku bilang kita udah selesai. Xiaoji, jangan tinggalin aku please. Kamu tuh nggak ada urusan apa. Yang nggak ada harapan itu kamu. Kalau kamu nggak tinggalin aku sama mama, kita nggak bakal menderita gini, dihina orang. Sekarang kamu balik, tapi kamu tetap pecundang total. Kamu pikir aku kurang malu? Siapa kamu sok menilai? Kerjaanmu cuma bawa-bawa mama. Kerjaanmu cuma nyalahin aku. Kamu pernah pikir berapa banyak yang aku korbanin? Buat balik demi kamu? Demi aku? Aku butuh kamu. Buat apa? Aku cuma mau duit. Aku mau hidup kayak orang kaya. Salah ya? Mau jadi kaya? Nggak salah. Mau jadi kaya, nggak salah. Tapi mikir orang kaya, lebih baik, itu salah. Kaya atau miskin, kita semua sama. Ayahmu cuma orang biasa. Tapi karakternya luar biasa. Oh, kamu lagi. Kamu, dasar jalan murahan. Berani-beraninya datang ke pesta nikahin buat kuda cowok. Kamu ini. Diam, aku baru balik dari luar negeri. Kamu nak kenal aku? Oke deh. Biar aku perkenalkan diri. Aku dari keluarga Hu, Hua Chen Shui. Apa? Kamu dari 4 besar. Yang Nona Hua sendiri. Cewek hotbot. Wah, enggak nyangka. Bahkan Nona Hua kena tipu sama kamu. Kenapa aku nggak boleh datang? Seluruh kota diundang ke acara ini. Keluarga Hua harus hadir dong.
Twice kok, iya kan? Dia orang kayak kamu, yang lahir kaya raya dari kecil. Oh ya, ngomongnya sih manis. Tapi, kalau misalkan sama cewek cowok miskin kayak dia, mau nggak? Kalau Kak Jiang mau aku mau banget. Ngomong apa sih? Wajan Sue, kamu ngomong apa? Ayah, ibu. Kok mereka ada di sini waktu mau aku nikah sama keluarga Kian. Kak Jiang, jadi tamengku dong. Ayah, ibu, kenalkan ya. Ini pacarku, Zhang Yuan. Pacar? Iya, CEO Nianqi Group, Zhang Yuan. Ngomong apa sih kamu? Pak Jiang, aku butuh bantuan kamu. Tolong. Chen Sui, bilang pacar kamu. Beneran. Ketua Nianqi Group. Ya, Dia ketua Jiang. Kita salah paham lagi ya. Ini yang mana? Yang benar. Ketuanya si grup. Udah hilang bertahun-tahun. Nggak ada yang tahu dia di mana. Gimana bisa? Dia pacar kamu. Kenapa dia mau sama cewek dari Jiangbei? Dari keluarga kaya biasa aja. Itu karena Oh, itu karena anaknya Aulia biasa. Tunggu, Chen Su, tahu siapa aku? Pak Tuai. Kalau Chen Su, ngomong jujur, pacarnya itu ketua Nianqi Group. Keluarga Hua kita. Bukan cuma elit top di Changcheng. Kita bakal jadi elit top di negara ini. Gampang banget. Ada apa ini? Jiang Tingyu, main-main sama gua? Ngomong jujur, siapa ayahmu? gua nggak tahu siapa dia. Siapa yang palsu? Ketuanya Nianqi Group. Jantung. Kelantop di kota? Pemain Kian! Tuan muda Kian! Oh dia tuh, dulu ayahnya bawa dia ketemu aku sekali. Tuan muda Kian, magang di Nianqi. Siapa ketuanya? Dia pasti tahu. Dasar penjual kaki lima. Kian Sao datang. Kamu palsu, direktur. Kamu bakal ketahuan. Awas kamu. Kalau aku direkturnya. Hei, hotpot. Qian Xiao di sini. Masih sok jagoan ya. Qian Xiao. Orang ini ngaku direktur Nianqi. Kita semua tahu. Dia tuh magang di Nianqi. Bilang dong, dia itu direktur atau bukan? Waktu aku di Nianqi, jadi anak magang. Nggak pernah dengar dia. Hohot! Lihat si pecundang ini. Mana mungkin dia direktur? Dia nggak kenal aku. Dia sama bapaknya datang ketemu aku. Aku udah nggak temui. Oh kan, udah aku bilang. Pedagang kaki lima. Jual hotpot murahan. Mana mungkin dia jadi ketua? Tuan Kian, orang ini hina ketua kita. Gua bilang, Tangkap dia. Patahkan tangan sama kakinya. Berlutut di aula, minta maaf ke ketua. Betul. Dan kalau si palsu ini bikin ketua marah. Ketua Jiang nggak mau datang ke pertemuan bisnis besok buat bantu para pengusaha besar di Changcheng. Gue bilang, patahkan tangan kakinya. Patahkan kakinya. Ngawal. Jumpukan tangan kakinya. Sekarang. Xiaojie, demi masa lalu, hubungan kita dulu. Lepaskan dia. mohon lagi buat dia. Nanti kamu ikut keluar. Dia tetap ayahku. Aku nggak bisa lihat dia jadi lumpuh. Jadi, kalau kau ampuni dia, aku jadi budakmu. Aku lakuin apapun. Budakku, Jiang Tingyu, mimpi kali. Kamu nggak pantas jadi anjing keluarga Lin. Thank you. Jangan mohon. Di pesta besok, aku buat dia bayar sombongannya. Semuanya. Jiang Yuan, udah jam berapa ini? Masih aja pura-pura. Kenapa aku punya ayah yang gila? Kalau bisa ulang dari awal, penting kau nggak usah lahirin aku. Hei Jiang, berhenti acting deh. Anakmu aja benci kamu. Kamu cuma tukang jual gorengan. Sok jadi CEO. Hah, terserah kamu. Anakmu yang bucin. Sekarang jadi putri Nianqi. Watson, lihat baik-baik. Ini yang kamu pilih. Pecundang total. Aku peringatkan. Mulai sekarang, putus sama dia.
Malam ini, tunangan sama Jian Shao. Ayah, aku nggak duit. Dia jualan kaki lima. Atau dia CEO. Aku cinta dia. Aku mau sama dia. Hua Chensu, jangan coba-coba. Selagi aku masih mau kamu, bilang iya dan nikahi aku. Kalau enggak, soal CEO palsu itu yang kamu buat, aku laporkan ke CEO asli sendiri. Dan nanti, keluarga Hua pun tak bisa. Chensu, jangan keras kepala. Keluarga Chen, kita nggak bisa lawan. Jiang Yuan, itu direktur utama. Nianqi Group, aku akan jadi istri direktur. Coba saja ada yang berani ganggu gue. Karena udah dapat Pak Jiang jadi CEO, sekalian aja. Ya ampun, ini lelucon paling lucu. Yang gue dengar hari ini, istri CEO yang benar, lu cuman tukang hotpot pinggir jalan. Nona Hua, hey, jangan mau ditipu dia. Dia cuma pedagang kaki lima, jualan hotpot. Anaknya, pacaran sama anakku setahun penuh. Di rumah kami, dia kerja jadi pembantu gratis. Dia orang kayak gimana? Kami paling tahu. Benar tuh. Si Jiang ini ya, jadi CEO beneran. Ayahku cuma bajingan yang suka main perempuan. Brengsek. Kalau dia nggak tipu hati ibuku, ibu nggak bakal nunggu lebih dari 10 tahun sampai dia meninggal. Dia nggak pernah ketemu dia terakhir kali. Nona Jiang, kayaknya kamu salah paham sama ayahmu. Aku kenal dia belum lama sih. Tapi aku tahu, dia bukan orang gitu. Wali kota, posting info summit bisnis. Yang diundang, besok bisa ketemu. Ketuanya Nianqi, grup secara langsung. Keluarga Hua dapat 1. Hua Chensui, ketua Nianqi Group. Besok malam, dia ikut summit bisnis. Lihat aja. Gimana kamu jelasin ini? Besok, kamu ketemu mertua. Kasih dia kado bagus. Tenang, Bu. Aku pergi. Xiaojie, mau kemana kamu? Thank you. Kalau aku ayahmu, pulang sekarang. Aku udah putus sama kamu dari dulu. Pak Jiang, Kamu lihat kan? Ayo pergi. Halo. Ayahnya Jiang Tingyu. Ya, apa? Ini dari butik pengantin Alice. Anak-anak merusak gaun di toko kami. Nggak bisa bayar. Datang ke sini dan bayar. Halo. urusan grup Hua, biar aku yang urus. Aku nggak akan nikahkan dia. Pak Jiang. Hai sobat lama nggak ketemu. Oh bagus. Hai Feng, lagi ambil mobilnya. Kalau udah selesai, kita jalan yuk. Ayo. Aku lewat deh, mau cari anakku. Ayolah. Dia udah besar kan? Ikut aku dulu. Ayo jalan. Hei teman-teman, lihat siapa ini? Shen Wanli. Waduh. Orang kampung ini. Siapa sih dia? Hai Feng, ini teman kelas Jiang Yuan. Oh, dari kelas kita. Yang itu jualan bunga ya? Aduh, pantas bau hotpot. Dari tadi. Wah. Cowok ini dulu pakai mie pedas. Buatan sendiri. Rambut Shanchi. Dari gua. Sekarang udah bertahun-tahun. Masih jualan. Iya. Menurutku, mie itu enak kok. Ya, Mia si Jiang. Enak banget. Kalau senggang, mampir ke sana. Dia, dulu dia bilang mau bangun pajangan bisnis dan bikin sensi. Jadi wanita paling bahagia dan kaya. Hei, Jiang Yuan, udah 20 tahun lebih. Mana pajangan bisnismu? Masih aja. Warung pinggir jalan? Ya ampun. Liu Yan, gua pergi dulu. Hei, Yuan, nggak usah sok. Hah? Dulu sensi. Lalu kenapa? Sama lu tetap melarat kan? Dulu, kalau dia pilih gua, sekarang pasti. Udah, hidup enak banget. Rumah gede, mobil mewah. Tapi enggak, dia malah milih yang bodoh. Wah. Hai Feng, anakmu kasih kamu 500 miliar buat mobil baru. Dia pasti jadi banget mau nunjukin muka. Iya, suruh dia pergi sekarang.
Selamatkan dirimu. Kalau enggak, dia bakal numpang makan. Di ballroom mewah itu. Buat perayaannya. Kok bisa ngomong gitu? Kita teman lama, jarang kita ketemu. Lagian, gua ingat Ciang, waktu di sekolah, paham soal mobil banget. Ciang, coba cek dong, gimana mobilnya? Minggir. Jangan pegang. Jangan bikin mau miskinmu. Kena mobil baruku. Dia? Awas catnya kena. Jual tulang tuamu, tetap nggak cukup bayar. Hei, kok bisa ngomong gitu? Waktu sekolah dulu, Ciang banyak bantu kamu. Lagi cuma sentuh dikit, masa bisa rusak? Yan, walau nggak rusak pun, kotor atau bau, tetap nggak boleh. Kamu belain dia. Ya kamu, lap mobilku. Ayo dong. Cukup, ganggu aku. Oke, ngapain ganggu dia? Yan, nanti ketemu. Aku pergi. Balik. Liu Yan, demi persahabatan kita dulu. Aku kasih tahu ya. Mulai saat, jangan bawa sampah lagi. Di sini. Ini Hai Ciang, biarin aja. Pak Ciang datang buat anaknya. Hari ini, gua yang seret dia ke sini. Jiang Yuan, anak lu, lagi dealer mobil. Dia kerja sales ya? Atau tukang bersih-bersih? Gua denger di sini, cewek-cewek yang kerja sini, demi komisi dikit, mereka mau tidur sama siapa aja. Jiang Yuan, anaknya Haifang, yang punya dealer ini. Suruh anaknya, kenalin anak lu sama cowok kaya, anak tajir. Kalau dia mau nurut, jual mobil lebih, komisinya pasti naik, gede kan? Jiang Yuan, sini. Hei, Manli. Jiang Yuan, cepat, lain buat Haifeng. Kalau anak lo bisa main cantik, anak gua ini, satu kata, dia langsung jadi top sales. Tanpa perlu kerja keras. Hey, ban gua kelihatan kotor. Jang, kalau lo hari ini cepat ban ini sampai bersih. Nah, gua suruh anak gua kenalin anak lo sama klien kayak. Lu ngomong apa sih? Pak Ciang bilang anaknya kerja di sini. Dealer gua jual mobil mewah. Oh, dia nggak kerja di sini. Berarti dia mau beli mobil. Anak tukang jajanan. Beli mobil di sini? Jiang Yuan, jualan di seumur hidup. Juga enggak. Bakal cukup buat beli satu ban di sini. Menurutku, dia kesini buat cari duit doang. Cukup. Yang Kenapa teriak? Mereka suka kamu? Cuman bercanda. Kenapa ribut? ijek aku boleh, tapi jangan bawa anakku. Kalian juga punya anak kan? Betul, kok bisa bercanda gitu? Kalian rusak nama baiknya. Liu Yan, karena kita teman lama. Kali ini ku maafin. Terus bela dia. Jangan salahkan aku nanti. Cuman lama. Cuman demi Liu Yan aja. Kamu bisa ngobrol sama aku. Jiang Yuan, lo cuma penjual makanan pinggir jalan sialan. Mau ngibur siapa? Lo pikir lo siapa? Sen Wan Lin. Ngomong lagi. Gua robek mulut lo. Jiang Yuan, berhenti teriak. Wan Li udah baik mau ngomong sama lo. Cuman bercanda. Jangan kebanyakan, bro. Bercanda ya? Oke. Gua bercandain anak lu dong. Suka nggak? Jangan sok kayak lu masih. Murid terbaik dulu. Jagoan sekolah. Lihat lu sekarang. Cuma pedagang kaki lima. Jualan makanan murahan. Ngapain so jago? Mending minta maaf sekarang. Kalau enggak, jangan sebut kita temen. Udah. Demi masa lalu kita. Ngapain rusak pertemanan? Liu Yan, hari ini gua kasih muka lu. Jiang Yuan, sini. Pilih. Lu jilat sepatu gua bersih. Atau melangkah keluar dari sini. Kalau gua nggak mau, Nggak mau? Anak gua bakal patahin kaki lu. Terus lempar lu keluar. Oke. Panggil dia. Bapak. Mobil Bapak tadi nyiprat lumpur ke baju saya. Bapak harus ganti rugi. Udah, gua nggak punya duit. Ganggu gua terus, lu bakal nyesal. Pak. kemana aja? Nyari kemana-mana. Bukan urusan lo. Ngapain sih lo? Jiang Yuan. Masih bilang cewek lu bukan matre. Ya jelas lah. Kalian dengar sendiri kan? Tadi dia minta bayaran ke cowok itu kan? Jadi gua cewek murahan yang tidur sama siapa aja demi duit. Jangan dengerin mereka. Apa? Nggak berani ngaku. Tadi lu bukannya minta duit ke dia? Semua denger kok. Dengerin ya, Jiang Yuan. Anak gua, manajer di sini.
Kalau dia yang bilang sendiri, anak lu jual diri. Dia rela lakuin apa aja demi duit. Yang Yuan, salahkan dirimu yang nggak guna. Kalau enggak, anakmu nggak bakal cuma buat jual mobil. Tidur sama siapa aja yang minta. Ya, aku cuma buat duit. Cewek yang tidur sana sini demi uang. Terus kenapa? Jiang Yuan, kamu selalu bilang jangan cuma kejar uang. Tapi lihat, tanpa uang kamu cuma dihina dan direndahkan. Oke. Dengar itu, kamu dengar dia. Dia bilang sendiri. Gadis kecil, lihat hari ini buka baju di depan semua orang. Semua ini jadi milikmu. Oke, aku buka. Ngapain kamu? Kamu gila. Uang diri sendiri. Ya aku buang diri terus, kenapa? Aku anak yang punya ayah, tapi dibesarkan tanpa ayah. Jiang Yuan, bersyukur kamu punya anak perempuan. Kalau punya anak laki, nggak ada yang mau lihat. Jiang Tingyu, Kamu mukul aku. Seumur hidupku, kamu nggak pernah peduli. Berani-beraninya mukul aku. Gara-gara kamu, Choujie ninggalin aku. Kalau dulu kamu mukul aku kayak gini, kenapa kamu ngelahirin aku? Bisa nggak biarin aku selesai ngomong dulu? Jiang Yuan, anakmu sendiri aja benci sama kamu. Kamu emang pecundang banget ya. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pipis. Terus tenggelam di situ. Bisa diem nggak sih? Apa? Mau mukul? Biar dia lihat. Kamu cuma bisa main tangan doang. Apalagi? Hei cewek. Sini. Biar aku yang jadi sugar daddy kamu. Aku perlakuin kamu jauh lebih baik. Jiang Yuan, Berani-beraninya mukul aku. Hai fan kamu oke? Ayah. Tingyu, Jiang. Gula darah rendah. Istirahat dulu. Tunggu aja. Kamu mati. Anakku bentar lagi datang. Sentuh ayahku. Siapa yang berani sentuh ayahku di wilayahku? Ya, nak. itu dia. Tukang mie sialan ini. Kamu baik. Aku baik-baik aja. Tapi dia mati hari ini. Dia mati. Lo mau kayak ayahku? Ya gua. Bagus lu punya nyali. Patua. Kalau lu tahu siapa gua, semoga masih berani. Gua nggak peduli lu siapa. Sentuh cewek gua bunuh lu. Patua gua kabulin keinginan lu. Gua bikin lu sekarat hari ini. Atau gua bukan lu. Terserah. Lu nggak bisa beli ban. Dasar pecinta miskin. Berani bikin masalah di sini. Hajar dia. Ya hajar sampai mati. Hari ini Gua hancurin lu. Dan cewek lu juga. Mau apa lo, ha? Ayah. Bunuh dia sekarang. Berhenti. Jangan sentuh Bang Jiang. Pergi. Gue di sini. Sentuh Pak Jiang, lihat apa yang terjadi. Pak Jiang, kamu baik-baik? Gua baik santai. Siapa cewek jalang ini? Berani-beraninya ganggu dealer gua? Oh enggak, ini wilayah anak gua. Anak lu? Gua nggak peduli siapa anak lu. Selama gua di sini, kalau ada yang berani, lu kayak Pak Jiang, gua pastikan kalian semua mati di sini. Ngomong besar buat cewek kecil. Lu nggak tahu siapa anak gua atau siapa gua. Kalau gua bilang, lu bakal takut mati. Oh ya, coba bilang. Gua penasaran. Siapa anak lu? Anak gua. Dia Game Home Motors. Turui. Dan tangan kanan putri bos. Di Hua Motors. Ayah. Stop. Nah. Jangan lembek. Cewek murahan ini bela si Jiang. Dia nggak beres. Kita hajar dia juga hari ini. Tunjukkan kalau lo yang berkuasa di sini. Bagus. Suruh anak lu bilang di Hua Motors. Siapa yang benar-benar berkuasa? Wah, Nona Huo. Nona Huo, ini salah paham. Ayah saya nggak kenal kamu. dasar bodoh nggak guna. Jalan kecil ini. Pasti si Jiang itu cewek murahan yang dia pungut.
Jangan takut sama jalan ini. Diam. Bangun, pukul dia. Hentikan. Dia pemilik mal ini. Saya nggak berani. Nona Hua. Tamat sudah. Saya kerja keras. Sampai di posisi ini, hancur semua. Keluarga Huo. Keluarga Huo 1 dari 4 keluarga besar. Pak Jiang teman Nona Huo. Sekarang masih mau bunuh aku? Nona Hua. Ini beneran salah paham. Tunggu. Saya nggak tahu itu kamu. Kalau tahu bunuh saya juga boleh. Saya nggak akan kurang ajar. Nona, Ayah saya nggak tahu siapa kamu. Tolong beri ampun. Lepaskan dia. Iya. Tadi saya lepas kendali. Jiang. Kamu kenal Nona Huo? Kok nggak bilang? Lihat. Kamu yang bikin kacau tadi. Jadi salah saya sekarang? Bukan. Maksud saya tuh. Kita teman sekelas. Kan? Maafin aku aja ya. Tolong. Ayolah. Jiang. Kita teman lama sekelas. Kasih muka dong ke aku. Muka apa yang lo punya? Duduk. Jiang. Ayolah, jangan gitu dong. Kita udah temenan bertahun-tahun. Cuma bercanda kok. Kenapa dibawa serius sih? Iya. Nggak penting. Ngapain diributin? Udah lah, lupain aja ya. Lupain? Tadi itu Haifan. Ngehina anak perempuanku. Lancam mau bunuh dia. Kenapa nggak bilang lupain? Terus lo mau apa? Jiang. Gua bayar lu deh. 5.000. 20.000. Cukup. Kalau duit bisa selesai ini, percaya, lu udah mati. Oh iya, lu nyuruh gue jilat ban sama sepatu, hah? Sekarang lu yang pilih. Jiang Yuan. Jangan kelewatan lu. Emang gue kelewatan? Terus? Gua kasih tahu lu. Nona Huo. Cuma kasih muka lu sekali ini. Dia nggak bisa lindungin lu selamanya. Langsung aja. Gua jujur ya. Jiang Changfeng, ketua kamar dagang Jiangcheng. Dia teman gua. Gua baru telepon dia. Dia lagi OTW. Dia datang. Lupain soal lo. Bahkan Nona Huo nggak bisa selamatin diri sendiri. Coba aja lo sentuh. Adiknya Jiang Changfeng. Berani sentuh adikku, awas kau. Dia datang. Bang Jiang, akhirnya kau datang juga. Mereka nggak ada hormat sama aku. Mau bunuh aku. Kurang ajar. Di seluruh Jiangcheng, siapa berani lawan Jiang Changfeng? Coba lihat, sehebat apa orang ini. Nggak nyangka Haifeng kenal. Ketua Jiang yang kuasai semua pedagang di Jiangcheng. Ketua besar itu. Mereka sedekat itu. Bahkan keluarga Hu nggak berani lawan dia. Mau lihat si Jiang ini. Bisa apa? Lawan Haifeng. Ketua Jiang. Bang Jiang itu temanku. Dia milikku sekarang. Tolong dong biarin dia pergi. Gua Chen Shui. Di seluruh Jiangcheng, orang takut keluarga Hu. Tapi aku Jiang Changfeng enggak. Jangan lupa, keluarga Hu masih utang 300 juta padaku. Kau bayar pakai tubuhmu. Mau aku hormat padamu. Kenapa enggak mandi dulu di hotel dan tunggu aku? Atua Jiang. Dia tahu kau teman ayahku. Gak hormat dan lukai ayahku. Jangan biarin dia pergi. Bocah ini berani juga. Semoga nanti kau nggak berlutut minta ampun. Oh ya, Jiang kecil. Jiang. Jiang. Aku beneran nggak tahu itu Anda, Tuan. Jiang, kenapa kamu berlutut? Orang ini cuma pedagang kaki lima, pecundang yang jual mie pedas. Kamu yang pecundang. Keluargamu sampah semua. Mau mati? Jangan bawa aku. Pak Jiang, saya juga ditipu. Kalau saya tahu itu Anda, saya nggak akan bilang kata kasar tadi. Siapa Jiang Yuan sampai punya kuasa begitu? Ketua Jiang saja. Takut banget sama dia. Aku khawatir sama Pak Jiang. Mau panggil polisi. Ya, bagus deh. Ketua aja nggak berani ganggu Pak Jiang. Sudah tahu siapa aku? Iya, tahu. Jiang ini, kalau mau hidup, berlutut sekarang. Sujud dan minta ampun ke Pak Jiang. Lutut. Iya. Pak Jiang, saya dan anak saya, kami buta banget. Kami salah. Anda orang besar. Lepas kami. Lepas kalian? Sama kayak tadi. Jilat sepatuku bersih. Atau jilat ban mobil. Pilih satu. Nggak pilih. Biar lagi fokus dari tiba. Berangkat keluar. Pilih. Ayah pilih sekarang. Ban mobil. Ban. Lihat kamu menyedihkan. Pergi.
Durui, kamu dipecat. Pak Jiang, kamu juga keluar. Baik, Pak. Tinggi kamu baik-baik aja. Bukan urusan kamu. Nona Jiang, aku tuh ngomong sama ayah kayak gitu. Kamu lagi. Jiang Yuan, lihat dirimu sekarang. Dipelihara perempuannya. Dia beli mobil. Apa-apaan sih yang kamu omongin? Jiang Yuan, Mama baru aja meninggal. Dan kamu udah cari yang lain. Dia menderita banget sama kamu. Kalau dia masih hidup, kamu bakal bikin dia mati kesal. Bukan kayak yang kamu pikir. Dengerin dulu dong. Gak mau denger. Kamu bukan ayahku. Pak Jiang, dia salah paham lagi. Mau saya jelasin? Enggak. Misal aku sebagai ayah, aku nggak mau ngobrol sama dia. Nggak pernah ngalahin sa. Tingju. Mamamu dulu khawatir. Kalau kamu jadi anak manja kayak anak orang kaya, jadi dia sembunyiin siapa aku. Kayaknya kami salah. Sebenarnya Pak Jiang itu siapa sih? Oh, makasih buat hari ini. Sama-sama aja. Kak Jiang, kamu pernah nolong aku kan? Oh ya, kamu sama Jiang Changfeng. Dia pernah ke warung aku, makan di situ, bikin ribut. Jadi aku memang takut sama orang gila. Aku usir dia. Oh gitu ceritanya. Oh ya, kantor aku di atas nih. Mau naik dulu nggak? Minum teh yuk. Kayak ngerti kayak maksudnya. Aku nggak jadi deh. Ayolah, udah di sini kan? Kamu udah selamatin nyawa aku loh. Udah di depan pintu. Harus naik dong, minum teh dulu. Ayo yuk. Kak Jiang, Oh makasih. nih aku tuang teh ya. Biar aku. Sini aku ya. Aduh. Ya ampun. Maaf banget ya. Biar aku. Duduk dulu. Kak Jiang, jadi pacar aku dong. Hah? Enggak, Nona Hua. Maksudnya apa? Kak Jiang, jujur aja, keluarga Hua kelihatan hebat dari luar sih. Tapi buat orang, kita mangsa empuk, lalu diincar. Buat jaga kepentingan keluarga, anak dari keluarga besar. Harus nikah demi kekuasaan. Tapi Pak Jiang, aku nggak mau jadi bidak dalam ini. Jadi kali ini, tolong aku ya. Nona Hua, menurutku, kamu harus tenang dulu. Jiang, kamu nggak mau aku. Bukan maksudku. Ada cara yang lebih baik buat ini? Cara lebih baik. Tapi ini cara terbaik kan? Enggak. Menurutku kita nggak cocok satu sama lain. Pak Jiang, hari ini aku minta kamu pura-pura jadi pacarku. Jadi kenapa nggak lanjutin lebih lama lagi? Begitu Kiantong menyerah soal pernikahan. Kamu nggak beneran pikir, aku itu CEO perusahaan besar kan? Jadi emang iya. Aku? Ya enggak lah. Ya, aku kagum banget sama ketua grup Nancy. Ya. Dan aku dengar dia bakal ambil alih lagi sebentar. Jadi aku panik dan bilang kamu itu ketuanya Nancy. Oh gitu ya. Tapi Kiantong dia udah ketemu ketuanya dan besok ketuanya bakal datang ke acara. Gimana dong, Bang Jiang? Kita bisa ketahuan kali ini. Maaf ya, kali ini aku salah. Nggak apa-apa. Aku cuma jualan kaki lima. Ketuanya orang besar gitu. Dia nggak bakal ngurusin aku. Ayun diri yang jadi ketuanya. Ayo kita nikah. Kalau udah nikah, Kiantong bakal nyerah soal rencana nikah. Kalau ketuanya nyalahin kita soal ini, biar aku yang tanggung. Menurutku kadang pikiranmu tuh gelap banget ya. Bang Jiang, tolong aku kali ini aja. Mending aku sama kamu daripada sama si Gentong yang suka godain cewek. Nona Hua, aku janji sama kamu. Aku nggak akan biarin kamu nikah sama keluarga Kian. Beneran? Beneran. Hey, Kamu Jiang, bawa pergi cewek gila itu. Atau aku yang ngurus dia? Aku keduanya tak. Hey, Bang Jiang, kawan modalin. Aku kira setelah nikah sama pecundang itu, kamu udah lupa sama aku. Cewek murahan itu gak pantas. Jadi istriku, tapi putri Nancy Group beda. Lin Xiaojie, kita baru nikah hari ini. Dan kamu di sini main-main. Kok bisa kamu gitu? Yang tinggi. Apa yang mau nyala? Jangan lupa, pertunangan kita udah batal. Xiaojie, jangan marah dong. Aku janji, mulai hari ini, aku sama Jiang Yuan, kita
udah selesai. Dia udah mati buatku. Meskipun lu putus sama dia, lu cuma anak tukang mie jalanan. Nggak bisa bandingin sama Putri Nianci Group. Thank you. Dia mukul kamu? Ngapain kamu di sini? Udah aku bilang kan. Dulu kamu tinggalin aku sama mama. Sekarang juga aku nggak butuh kamu. Tukang mie. Gua anak gila lo. Pergi dari sini. Jangan rusak mood gua. Ayo pulang. Saya begini gak pantas buat kamu. Tuan modalin dari keluarga kaya raya. Terlalu bagus buat lo. Anak tukang mie miskin kayak lo. Dasar tua bangka. Lo lagi mimpi atau gimana sih? Bener banget. Keluarga kalian bakal jadi menantu sempurna buat Putri. Grup Nianci. Keluarga top di negeri ini, bahkan dunia sebentar lagi terjadi. Lu bisa kerja keras turun-temurun. Nggak siapa diam kita pantang sama dia. Jangan dengerin omong kosong mereka. Di pesta besok malam, gua hancurin mimpi keluarga kalian. Jadi debu. Yang tinggi. Lu denger itu? Sampah ini masih ngutukin keluarga kita. Gua peringatin lo. Di pesta besok, kalau dia ganggu gua lagi, hancurin perjodohan gua sama Putri, gua nggak akan lihat lo lagi selamanya. Xiaojie, jangan bilang gitu. Kalau lu nggak nikahin aku nggak bisa hidup lagi. Ada apa sama lu sih? Dia nggak bakal nikahin lu selamanya. Dia manfaatin lu. Udah berapa kali gua bilang? Terus kenapa? Jangan ikut campur hidup gua. Hei Jiang, kamu denger kan? Anak lu cewek murahan banget. Ngemis buat nikah sama orang kaya. Thank you. Kalau kamu patahin kaki pedagang, kaki pinggir jalan ini sekarang, aku jadiin lu anjing gua. Di samping gua. Patahin kakinya. Mau gimana pun, dia tetap ayahku. Bisa nggak lo? Iya, atau pergi. Jangan rusak malam gua sama cewek cantik ini. Xiaojie. Pergi lu. Apa sih? Kenapa lo pukul dia? Ini bukan salahmu. Aku cuy, nggak bakal kayak gini. Keluar sekarang. Enak dari sini sekarang juga. Gua nggak mau lihat lo lagi. Xiaojie. Sini lihat. Kamu nggak apa-apa. Minggir lo. Orang kampung, miskin bangsat. Tulin kasih lo kesempatan. Dan lo berani pukul dia. Dasar tua bangka. Berani-beraninya pukul gua. Kalau gua nggak hancurin lo hari ini, gua bukan Lim. Sini lo. Wan Lim. Patahin tangan dan kakinya. Siap. Romance. Ketua Jiang. Kenapa Anda di sini? Ada apa ini? Ketua Jiang, kenapa lo mukul gua? Ini pedagang kaki lima sama ceweknya. Mereka datang ganggu gua. Harusnya lo pukul mereka. Lu pikir lu pantas diurusin sama dia? Gua peringatin lo. Sentuh sehelai rambut Tuan Jiang. Keluarga kalian lo di Jiangcheng bakal tamat. Jiang Changfeng. Lo udah gila ya? Demi pedagang kaki lima, jualan makanan murahan. Lu berani lawan keluarga Lin. Keluarga kalian lo bukan apa-apa buat gua. Nggak ada artinya. Ganggu Tuan Jiang, siapapun orangnya. Berarti perang sama kamar dagang. Jiang Changfeng, jangan lupa. Sang ketua dan sang putri udah pilih gua. Baru kemarin gua ketemu dia, tanda tangan kontrak gede. Bentar lagi gua jadi menantu grup Nianci. Gantiin posisi lu. Itu nggak susah. Ketemu ketua grup Nianci dan masuk kelas elit. Lin Xiaojie, lu hampir berhasil. Tapi lu nggak punya nasib baik. Maksudnya apa? Maksud gua tuh keluarga elit atau ketua kamar dagang di depan Tuan Jiang. Mereka semua bukan apa-apa. Berlutut. Minta maaf ke Tuan Jiang. Xiao Jiang. Ya, dia pukulan aku pakai tangan kanan. Patahin tangannya. Baik, Tuan Jiang. Jangan. Lo nggak boleh sakitin dia. Bajingan ini mukul kamu dan kamu masih belain dia. Enggak. Saja dulu. Enggak kayak gini. Ini semua salah kamu. Kamu hancurin pernikahan kita. Bikin malah ketua Xiao. Jadi Xiaojie jadi marah. Kalau kamu nggak ikut campur urusan kita, Xiaojie bakal baik sama aku. Bisa nggak kamu berhenti bohongin diri sendiri? Xiaojie, bilang sekarang. Bilang kamu cinta aku. Bilang kita bakal bahagia bersama. Dasar bajingan tua. Begitu aku jadi menantu grup Nianci, bahkan Jiang Changfeng bakal berlutut di depan aku. Terus aku hancurin kamu. Oh iya, aku emang cinta Tingyu. Aku bakal baik sama dia. Aku cuma kebanyakan minum. Tingyu, aku baik sama kamu. Hah? Bilang ke ayah sekarang. Kamu lihat itu? Kamu dengar dia? Xiaojie cinta aku. Jadi jangan ikut campur urusan kami mulai sekarang. Sekarang bawa semua orang-orangmu pergi dari sini. Demi bajingan ini, kamu bicara sama ayah kayak gini? Terus kenapa? Pergi dari sini sekarang. Oke, mulai sekarang kamu sendiri. Tapi aku udah peringatkan. Dia nggak benar. Terserah kamu. Kamu Lim, sentuh anakku lagi, dan keluargamu akan hancur.
Pak Jiang, Xiaoji, kita akan bahagia bersama. Kamu akan cinta aku. Jiang Tingyu. Mimpi aja terus. Ayahmu yang pecundang itu maksa aku berlutut minta maaf. Kamu mau balik, bukan hidup kayak istri orang kaya. Kok aku nggak sadar? Kamu sebodoh ini. Xiaoji, kamu tadi bilang kamu bakal cinta aku dan perlakukan aku baik. Diam. Cinta kamu. Mimpi kali. Kalau ayahmu yang pecundang, nggak pakai kekuatan Jiang. Itu. Kenapa aku mau ngomong kata menjijikan? Cinta kamu. Mending aku mati. Wan Lin, Sampah kayak dia, brengsek banget. tiap hari cuma mimpi nikah sama orang kaya. Biarin aja dia. Iya kan? Kita berdua, kakak adik, jaga kamu. Dan bikin kamu adem. Kalian berdua paham banget. Habis ini, aku aja belanja ya. Semuanya. Aku yang bayar. Tuan Lin, kamu baik banget sih. Xiaoji, kamu dulu nggak gini kan? Pasti aku ada salah ya. Pasti gara-gara kamu marah sama ayahku. Pak Jiang. Mau aku bilang ke wali kota dan ketua Shell buat tendang keluarga Lin dari daftar, terus blacklist keluarga Lin. Santai dulu, biar dia ikut. Gimana lagi caranya bikin dia rasain jatuh dari surga ke neraka? Siapa? Nona Hua, aku di sini. Makasih udah antar. Sama-sama. Pak Jiang, kamu khawatir soal anakmu ya? Iya. Aku nggak ada waktu dia tumbuh besar. Dia susah banget. Terus ibunya meninggal kecelakaan mobil. Dianya nggak pernah pulih. Jadi aku gagal jadi ayah dan suami. Aku kecewain mereka berdua. Tapi aku yakin sih, kamu sayang anakmu. Cuman nggak tahu cara nunjukinnya. Soal cinta, kamu setia banget. Pria baik kayak kamu, susah dicari. Oke, aku pergi ya. Mobilmu udah jauh banget. Pak Jiang, kayaknya aku suka. Hei, sampai jumpa. Pak Jiang, Xiao, acara besok udah siap semua. Kita akan umumkan kepulanganmu ke Nianji Group. Soal Nona, gabung ke grup, menurut Anda gimana? Aku mau dia mulai dari nol. Biar karakternya terbentuk. Jadi nanti dia nggak bakal silau sama uang dan kekuasaan. Kalau udah siap, dia bisa ambil alih Nianji Group. Tapi kayaknya malah jadi bumerang. Pak Jiang, besok Nona pasti ngerti maksud Anda. Sebelum acara, saya kirim mobil jemput. Nggak usah, aku pergi sendiri. Nanti siapkan orang buat jaga keamanannya. baik. Saya permisi. Aci, apa aku memang salah? Thank you. Besok adalah kesempatan terakhir dari ayah buatmu. Ayah harap kamu nggak mengecewakan lagi. Acara malam ini, begitu kita ketemu ketua dan putri, keluarga Lin kita, akhirnya bakal naik ke puncak. Puncak dari 500 besar negara, itu kekayaan tanpa batas yang nggak bakal habis. Untung Xiaoji kita nggak jadi nikah sama Jalang itu. Kalau enggak, dia bakal lewatin kesempatan ini. Paman, Bibi, Kenapa kalian di sini lagi? Bibi, Xiaoji di mana? Dia nggak angkat telepon aku, nggak balas chat juga. Aku mau ketemu dia. Pernikahanmu sama Xiaoji udah dibatalin. Nggak perlu ketemu lagi. Kalau kamu terus maksa kayak gini, jangan salahin aku. Kalau aku kasar, Paman, pergi sana. Dasar cewek murahan. Kira bisa nempel sama kita? Itu cuma mimpi kosong. Kamu bawa sial. Paman, Bibi, aku harus ketemu Xiaoji. Dia nggak akan tinggalin aku. Nggak akan. Aku kesini cari tunanganku. Biarkan aku masuk. Maaf, Nona, tanpa undangan. Kami nggak bisa izinin masuk. Semua tamu malam ini, elit Yangzheng. Orang penting keluarga kaya. Lihat baju murahnya. Mana mungkin dia tunangan orang penting. Mungkin dia nyelinap buat cari cowok kaya. Hei, kalian berdua tahan dia. Kalau kalian biarkan dia masuk dan bikin Yancy marah, ketua dan putri kesayangannya, karir kalian tamat di Jiangzheng. Aku beneran kesini buat cari tunanganku. Aku kesini buat tunanganku. Oh, aku ingat sekarang. Dia yang dibuang keluarga Lin kemarin. Cewek tukang jajanan. Tuan Galin mau nikah sama pewaris Yancy sebentar lagi. Gadis kecil, jangan buang waktumu. Mau kerja keras seumur hidup. 1000 kali pun, kamu nggak akan pernah setara sama pewaris. Xiaoji,
Aja, kenapa kamu blokir aku? Kenapa nggak mau ngomong sama aku? Jang Tingyu, tempat kayak gini bukan buat sampah kayak kamu. Munjukin muka, pergi sana. Kamu oke? Mau apa lagi sekarang? Jangan ikut campur urusanku. Bajingan kecil. Udah, aku bilang kan, sentuh dia lagi. Aku habisi seluruh keyboard game. Habisi keluarga Lin. Kamu, tukang jajanan kotor kayak kamu. Jiang Tingyu, kamu nggak tahu malu? Yang aku dan Putri itu udah tunangan sekarang. Masih aja datang ke sini ngejar dia. Kalau kamu bikin Putri atau ketua marah, aku kuliti kamu hidup-hidup. Tante, aku udah layani tante setahun penuh. Tolong bicara sama Xiaoji. Bilang dia jangan putus sama aku. Nggak mungkin. Dia dirimu kamu itu apa? Selain muka cantik, gimana bisa kamu bandingin sama Putri? Dengerin ya, mau nikah, masuk Nancy Group kan? Mimpi aja terus. Wabangka, lu nyelonong masuk, urusan kita belum selesai. Masih berani ngomong gede di sini. Penjaga, tikus kotor yang ganggu acara ini. Hajar sampai mati. Tuan Muda Lin, Lu tulis ya, lakukan. tapi dia bilang dia itu ketuanya G Group. Dia ketuanya. Kamu, Jal. Lu doyan banget main jadi ketua ya. Lu tahu nggak? Ini di mana? Dan lu tahu nggak? Siapa yang datang malam ini? Gua kasih tahu ya. Malam ini wali kota Jiangcheng adakan ini buat gua. Yang merupakan ketua Nianji Group. Acara networking bisnis. Dan juga buat rayakan gua ambil alih kendali Nianji Group pengumuman resmi. Dia gila. Hah, orang rendahan ini udah kehilangan akal. Yang Yuan, bisa nggak berhenti omong besar? Dulu kamu bohongin ibuku. Sekarang kamu bohongin aku. Kapan kamu mau berhenti? Si Jang ini hari ini pulang pakai tandu. Aku bilang, Berhenti. Selama ada aku Ho Chen Shu, siapa berani sentuh dia? Wah Chen Shui, beraninya kamu. Kamu bawa orang yang bikin marah ketua. Acara ini, di rumah belum cukup ya. Sekarang bikin ribut di sini. Kamu mau keluarga kita diusir dari kota Jiang. Iya, Chen Shui. Walau kamu nggak mau nikah sama Kian, tapi tetap kamu nggak boleh bawa penipu ini. Bikin masalah. Jangan lupa, ketua yang asli. Sebentar lagi datang. Bang Jiang, aku bikin kamu susah. Sebelum ketua dan Xiao datang, kamu pergi aja. Biar aku urus sendiri. Chen Sui, tenang aja. Nggak ada yang bakal nyentuh kamu malam ini. Wah Chen Shui, jangan ikut campur. Ketua bakal datang sebentar lagi. Kalau kamu nggak mau jadi perempuan rusak yang nggak ada yang mau nikahin, sekarang Pergi dari sini. Nggak nikahin dia. Aku mau. Aku umumkan, Ho Chen Shui akan jadi istri ketua Nianji Group. Hua Chen Shui, berani banget bawa pecundang ini ke kursi ketua. Pergi dari sana, kamu nggak takut keluarga Hua. Bikin ketua marah. Buan diusir dari asosiasi. Turunin si bodoh itu sekarang. Pak Tua, lihat si Jiang itu. Dia nggak takut sama sekali. Jangan-jangan dia beneran ketua Nianji. Nggak mungkin. Aku pacaran sama anaknya setahun. Siapa dia? Aku paling tahu, Jiang. Sekarang aku ngerti. Kenapa anakmu bodoh banget? Ternyata turunan. Jiang Tingyu, suruh ayahmu turun sekarang. Kalau kamu bikin ketua marah, jangan harap dapat maaf dari anakku. Jiang Yuan turun sekarang. Itu bukan tempatmu. Aku udah kehilangan segalanya. Aku mohon tolong. Jangan buat aku hilang. Keluarga terakhirku. Pak Jiang di posisi ini memang pantas. Yo Jiang, sampah warung kaki lima ini, dia kasih guna-guna apa ke kamu? Sampai kamu lindungi dia kayak gini. Jangan lupa, ketua ada di gala malam ini. Kalau itu terjadi, keluarga Lin kamu bakal nyesal. Ketua Jiang, Bangun Xiao Jiang. Jiang Changfeng manggil dia ketua Jiang. Jangan-jangan anak kita beneran dapat yang kaya raya. Kalau dia beneran ketua Nianji Group, berarti keluarga gua bakal jadi pemenang terbesar malam ini. Mimpi aja terus. Gua nggak bakal percaya kalau cowok ini beneran ketuanya. Zhang Changfeng, gue inget. Lu selalu mau sama Ho Chen Shui. Lu bikin sandiwara hari ini. Kan, dia kasih apa kamu sebagai balasan? Jangan ngomong sembarangan. Tuh, dia gugup. Udah gua duga, cowok ini nggak mungkin. Ketuanya, nggak mungkin. Jalan lo Ho Chen Shui. Cuman buat hindarin nikah sama gua. Pecundang kayak Zhang Changfeng. Lu mau juga sama dia. Hei Kian, lu nggak denger? Ketuanya bilang, Nona Hua itu istri ketua. Berani banget lo nggak sopan. Nggak takut keluarga Kian lo
ikut kena masalah. Kerja keras sahabat hancur gitu aja. Keluarga Cian itu elit top di Jiangcheng. Ketua Jiang nggak bakal kasih muka ketua Cian. Cowok di atas itu beneran ketuanya. Ketuanya Cigruk, marganya Jiang. Umurnya juga cocok. Dua-duanya punya anak. Susah juga sih, Mas Tin. Nggak mungkin. Tukang jajanan kaki lima ini nggak mungkin jadi ketua. Jiang Tingyu, cepat jelasin ke semua orang. Jiang Yuan, lu bohong gede banget. Emang gua nggak tahu lu siapa? Gimana mungkin lu bangun kerajaan bisnis? Jadi ketuanya Cigruk. Dia benar. Dia emang ketuanya Cigruk. Ketua. Pak Xiao. Ini dia beneran ketuanya. Nggak mungkin, gua nggak percaya. Ketua Xiao. Anda kepala kamar dagang Tiongkok. Dan Anda juga direktur Nianji. Anda nggak bisa bohong. Pilih orang sembarangan. Terus bilang dia ketua. Gua ngerti sekarang. Lo mau ambil alihkan. Ketua Xiao, dia benar. Ini ketua grup Nianji Fortune, 500. Ketua grup Nianji. Legenda bisnis orang terkaya di dunia. Nomor 1 di Tiongkok, Ketua Jiang. Dia beneran ketuanya. Dia nggak bohong. Gua berani rebut cewek ketua Jiang. Dia asli banget. Berarti Jiang Tingyu putri grup Nianji dong. Gua hampir jadi menantu Nianji. Menantu apaan? Kan udah gue bilang, gue grup Nianji. Ketua Jiang Yuan. Bang Jiang, gua suruh lu pura-pura jadi diri lu sendiri. Acting bagus kan? Bang Jiang. Ketua Jiang. Oh, Besan, pergi sana. Aduh, kamu batalin pernikahan. Karena terlalu murahan. Katanya bikin malu keluarga Jiang. Bilang dong dari tadi. Ya ampun, kacau banget ini. Iya. Pernikahan itu nggak pantas. Buat Tingyu putri Nianji Group. Keluarga Lin ceroboh. Kami pasti akan dengan lebih megah adakan pernikahan lagi. Siapa besanmu? Direktur Jiang. Tingyu itu menantu kami. Jadi kamu pasti besan kami. Tunggu dulu. Tahu aku, anakku. Udah cerai sama anakmu. Lagian, kalian maksa aku buang anak sendiri. Itu semua cuma salah paham. Salah paham. Bukannya kamu tetap kirim mahar 10 miliar? Iya kan? Sini jelaskan ini. Ya mertua, aku cuma bercanda sama Tingyu. Jangan salah paham. Tingyu, kamu tahu aku cinta kamu. Aku bakal bikin kamu bahagia. Sekarang jelasin ke ayah. Begitu aku ambil alih grup Nianji, aku bakal jaga dia dengan baik. Lin Xiaoji, kamu bilang ke aku. Kamu bilang ayahku gagal di luar negeri. Mabuk, judi, main perempuan. Kamu bilang kalau aku nikah sama keluarga Lin. Kamu bakal kasih aku uang yang cukup buat pensiun ayahku. Semua itu bohong. Tingyu, aku nggak bohong. Aku cuma... Diam. Aku udah muak sama bohongmu. Aku emang bajingan. Tapi kamu lebih parah. Ayah, maafin aku. Aku nggak pantas jadi anakmu. Thank you. Nggak apa-apa. Apa dia udah dewasa sekarang? Dia harus tanggung pilihannya sendiri. Aku percaya, setelah pelajaran ini, dia bakal dewasa. Oh iya, aku umumkan, grup Nianji akan pindah dari luar negeri ke dalam negeri. Untuk dukung Jiangcheng. Oh iya, keluarga Lin dan Qian itu kanker di dunia bisnis. Hancurkan. Siap. Jiang, singkirkan keluarga Lin dan Qian dari bisnis Jiangcheng. Baik. Ayah mertua, Anda nggak boleh gini. Jangan. Tamat sudah. Keluarga Lin sudah hancur. Kenapa aku nggak dengerin? Kenapa aku sebodoh ini? Nona Hua, ini mas kawin dariku. Kontrak 10 miliar. Harusnya cukup. Thank you. Tempat hotpot ini favorit ibumu waktu dia masih muda. Dia bilang, hidup itu kayak hotpot. Pedas dan menggelegar. Sederhana, iya. Tapi penuh kebahagiaan. Aku harap setelah semua ini selesai, kamu paham, hidup harus dijalani pelan-pelan. Dinikmati selangkah demi selangkah. Bukan mengejar kekayaan instan yang bikin kamu lupa diri dan siapa dirimu. Ini udah dewasa banget.